Oke, sudah pukul 7 lebih 10, kita mulai saja ya perkuliahannya. Saya share screen dulu. Oke, seperti yang sudah Anda lihat di ULS ya, sudah saya upload untuk materinya. Di week ke-12 ini kita akan belajar mengenai database mirroring ya. Ini sempat kita bahas juga waktu kita belajar mengenai log shipping ya, karena untuk melakukan atau untuk meningkatkan availability dari sebuah database itu caranya banyak. Jadi kita bisa menggunakan backup database yang paling simple, kita bisa membackup database kita. Selain itu kita juga bisa melakukan log shipping ya untuk database kita, dan kita juga bisa menggunakan database replication. Kemarin waktu di week ke-10 ya, Anda sudah belajar mengenai replication, karena tugas yang harus Anda kerjakan di sana adalah Anda mencoba dan membuat dokumentasi bagaimana cara melakukan database replication. Tapi di perkuliahan ini, di database management, kita tidak akan membahas database replication di SQL Server. Tapi di week ke-13 nanti ya, minggu depan, kita akan mencoba database replication, tapi studi kasusnya tidak kita terapkan di SQL Server 2014, tapi kita terapkan di MySQL Server. Nah, jadi untuk replication-nya kita tidak terapkan di SQL Server 2014. Ya, tujuannya nanti Anda juga sedikit banyak tahu ya, atau punya pengalaman bagaimana cara memanage sebuah database MySQL ya, bukan hanya database SQL Server 2014. Tapi sebetulnya untuk tiap tipe ya, tipe untuk meningkatkan availability dari sebuah database itu kurang lebih sama antara SQL Server dengan MySQL ya. Di MySQL kita juga bisa menggunakan database mirroring, kita juga bisa menggunakan log shipping juga ya. Nah, kita juga bisa melakukan database replication. Tapi untuk minggu ini kita akan fokus ke database mirroring di SQL Server 2014 ya. Oke, dan nanti kita juga akan lihat perbedaan apa ya antara database mirroring dengan log shipping yang sudah kita pelajari di week ke-10. Oke, pengertian dari database mirroring itu sendiri adalah proses duplikasi database ke lokasi lain atau server lain dengan tujuan agar database tersebut terhindar dari hal yang dapat mengganggu kestabilan database. Misalnya ada crash ya, data tidak bisa diakses maupun data tersebut mengalami korup. Kalau kita lihat poin pertama, ini mirip ya dengan yang kita lakukan di log shipping. Sama, kalau kita menggunakan log shipping, kita bisa menduplikasi ya database itu ke server yang lain. Kita memiliki dua instance ya, di mana instance tersebut kita terapkan di dua buah komputer server yang berbeda. Kita bisa melakukan log shipping maupun database mirroring. Kita menduplikasi isi dari sebuah database yang kita ingin tingkatkan availabilitasnya. Poin pertama sama ya. Jika terjadi kegagalan pada server, maka proses yang dilakukan pada server yang gagal atau mati akan dilanjutkan oleh server backup. Poin yang kedua ini agak berbeda. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan log shipping kemarin, kalau kita melakukan failover ya, failover itu istilahnya kita ingin merecover database yang terjadi crash ya, yang tidak bisa diakses, melakukan recovery-nya atau failover-nya di server yang lain ya, itu kita lakukan secara manual. Gitu kan ya. Kalau di log shipping kita lakukan secara manual karena prosesnya butuh kita sebagai database administrator ya untuk melakukan failover secara manual. Tapi kalau kita menggunakan database mirroring, kita ada dua pilihan. Kita bisa lakukan secara manual maupun otomatis ya, tergantung kebutuhan kita nantinya. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan antara log shipping dengan mirroring ya. Keuntungannya apa kalau kita menggunakan database mirroring ya? Meningkatkan perlindungan data, meningkatkan ketersediaan atau availability sebuah database, dan meningkatkan ketersediaan database produksi selama upgrade ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan maintenance di database primary kita ya, kita bisa tetap ya menjalankan database kita tanpa harus memberikan waktu downtime ya ke user. Tapi di samping keuntungan yang ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh database mirroring. Yang pertama adalah biaya yang diperlukan cukup mahal atau besar, karena kalau nanti kita bandingkan ya antara database mirroring dengan log shipping, database mirroring itu akan membutuhkan resource lebih banyak ya untuk menjalankannya. Nah, karena dia real time ya, tiap kali ada sebuah transaksi dia secara otomatis akan
melakukan mirroring ya. Jadi mirroringnya itu replikasinya ya, itu secara real time. Beda dengan log shipping kemarin kita bisa jadwalkan misalnya 15 menit sekali gitu ya, atau 20 menit sekali kita lakukan log shipping. Tapi kalau di database mirroring ini tiap kali ada transaksi dia otomatis akan di-commit ya. Baik itu di database mirrornya maupun database primary-nya atau principal-nya. Nah, karena mirroring butuh biaya besar, maka cocok untuk sistem dengan database yang terpusat ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana perbedaannya dengan log shipping. Oke, kita bagi server yang ada di database mirroring ini menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah principal, yang kedua adalah mirror, dan yang ketiga adalah witness. Yang witness ini optional. Kalau kita lihat ya, yang principal ini ya ini server utamanya di mana semua proses dan database utama bekerja. Jadi database utama kita, main database kita, itu kita sebut sebagai principal server ya. Ada juga mirror server. Mirror server ini adalah target server yang berisi database yang telah diduplikasi. Jadi nanti tiap kali ada transaksi di server principal akan langsung di mirror ke database yang ada di mirror server. Nah, sedangkan witness ini merupakan server opsional yang memonitor server principal dan mirror untuk mengobservasi proses mirroring dan menyediakan failover secara otomatis jika diperlukan. Jadi witness ini dia sebagai server penghubung ya antara principal sama mirror. Karena waktu kita melakukan database mirroring itu ada yang namanya failover secara otomatis ya. Bagaimana sebuah teknik database mirroring itu bisa melakukan failover secara otomatis? Dia membutuhkan yang namanya witness server. Jadi dia akan mengecek secara terus-menerus ya apakah database principal atau server principalnya itu berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan nanti dia otomatis akan melakukan switch ya ke database mirroringnya. Oke, jadi witness ini semacam server tengahnya. Tapi kalau kita tidak menyediakan failover secara otomatis ya berarti kita tidak perlu menggunakan server witness ya. Karena nanti ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengotomatisasi proses failover ataupun mendisable proses failover secara otomatis. Jadi nanti kita bisa mengenable atau mendisable failover secara otomatis itu. Oke, ini mode operasi mirroring seperti yang tadi sempat kita bahas ya. Ada mode operasi mirroring ini ada beberapa pilihan ya atau fitur yang bisa kita pilih tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya kita bicara dulu ada 2 topik ya atau ada 2 komponen yang harus kita pertimbangkan yaitu safety sama server witness. Oke, kita bahas dari safety dulu. Kalau kita menginginkan keamanan, maksudnya keamanan gini, kita tidak ingin data kita di database kita itu hilang ya. Ada beberapa transaksi yang tidak terkomit. Jadi kita ingin semua data di database principal kita ataupun semua transaksi yang dilakukan di database principal kita itu semuanya terrecord dengan baik. Jadi kita ingin meningkatkan safety-nya. Kalau kita tidak ingin meningkatkan safety-nya atau istilahnya kita tidak ya safety itu penting ya, tapi kita tidak mengutamakan keamanan atau keutuhan sebuah data di dalam database, kita bisa menggunakan yang namanya asynchronous atau high performance asynchronous. Ada kata-kata high performance ini. Memang kita mengorbankan keutuhan data dari sebuah database, tapi kita bisa meningkatkan performance-nya. Nah, jadi nanti proses duplikasi database-nya dilakukan secara asinkronus, tidak sinkronus. Asinkronus berarti ya sama seperti log shipping ya. Jadi kita menduplikasinya itu secara berkala. Dan pasti kalau kita menduplikasi secara berkala, kita sedikit membutuhkan resource ya. Lebih sedikit membutuhkan resource dari komputer server kita. Karena kita tidak melakukan proses duplikasi itu secara real time. Tapi kalau kita ingin mempertimbangkan safety atau mengutamakan keutuhan sebuah data yang ada di dalam database kita bisa menggunakan mode sinkronus atau high safety. Nah, kelebihannya ya kita menjamin bahwa data kita yang ada di database principal, semua transaksi yang dilakukan di sana tidak ada yang hilang, utuh, gitu ya. Kita sebut sebagai sinkronus atau high safety. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Tapi nanti yang akan kita bahas di perkuliahan ini kita akan mencoba yang high safety, sinkronus karena ini kan istilahnya yang paling mode yang paling lengkap ya,
mode yang paling lengkap karena tahapan yang kita lakukan mulai dari awal sampai akhir dibandingkan dengan high performance. Yang high performance nanti akan menjadi tugas yang harus Anda kerjakan. Tapi nanti kita akan mencoba yang hack safety terlebih dahulu. Yang hack safety ini kita butuh yang namanya server witness ya. Tapi sebetulnya tidak perlu server witness juga boleh sih sebetulnya. Misalnya kita tidak membutuhkan server witness ya, kita bisa modenya kita sebut sebagai hack safety tanpa automatic failover. Tetap kita lakukan secara real time ya proses duplikasinya. Tapi kalau terjadi crash ya atau terjadi down di database prinsipal kita atau server utama kita tidak akan mampu melakukan failover secara otomatis sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya server witness. Kalau kita tidak membutuhkan server witness ya kita bisa menghemat satu server ya. Kita tidak perlu menyediakan satu server yang tugasnya untuk memonitoring antara database ataupun server prinsipalnya dan server mirrornya. Kita tidak perlu menyediakan satu server untuk memonitor. Tapi kalau kita sediakan server witness ya, kelebihannya kita bisa melakukan yang namanya automatic failover. Nah, jadi nanti kalau database yang utamanya itu lagi down ya kita bisa langsung switch ya ke database yang mirrornya. Ya, ini saya ingat ada pertanyaan kalau tidak salah di minggu ke-10 ya. Pertanyaan dari Amir kalau nggak salah kemarin. Bagaimana caranya agar kalau misal terjadi downtime ya di database kita ya, gimana caranya agar nanti secara otomatis program kita bisa membaca database yang secondary-nya atau database mirror-nya tanpa harus melakukan editing di HTTP endpoint-nya ya. Karena kita kan kalau mendeploy sebuah aplikasi kan di awal harus kita tentukan mana IP dari server di mana database kita berjalankan ya. Nah, kita tidak akan bahas detail mengenai caranya, tapi ada beberapa konsep yang bisa dilakukan ya. Jadi di aplikasi kita ya, di mana code yang kita memberikan HTTP endpoint untuk membaca database kita ya di sebuah server. Nah, nanti ada sebuah model atau konsep yang mana kita memberikan lebih dari satu HTTP endpoint ya di aplikasi kita. Jadi kalau misal database kita atau HTTP endpoint yang utamanya itu mati misalnya gitu ya, tidak bisa diakses ya, misalnya tidak bisa ada sebuah model untuk memping ya, melakukan pengecekan apakah server utamanya itu bisa di remote atau tidak ya. Jadi kalau tidak bisa di remote bisa secara otomatis akan switch ya ke HTTP endpoint yang kedua, yang IP yang di mana database mirror kita berada. Nah, tapi kita tidak akan membahas detail mengenai itu, tapi itu konsep yang bisa kita gunakan tanpa harus melakukan yang namanya deployment ulang kalau database kita terjadi down ya atau crash atau adanya downtime di database kita. Jadi dia langsung bisa otomatis switch ya di database mirror atau secondary database-nya. Nah, jadi konsep itu bisa diterapkan. Jadi dia ada pengecekan secara berkala misalnya ya. Kalau misalnya database utamanya mati, nanti IP untuk remote database-nya bisa kita arahkan ke database mirror-nya atau secondary database. Oke, tapi itu di sisi programming-nya ya. Tapi kalau kita dari sisi sebagai database administrator ya, pekerjaan kita adalah kita memastikan bahwa database mirror kita maupun database prinsipal kita itu memang bisa berjalan ya, bisa semua transaksi yang dilakukan di database prinsipal bisa secara utuh direplikasi ke database mirror-nya. Kalau kita menggunakan yang ini ya, hack safety ya. Jadi pekerjaan kita adalah dari sisi database-nya. Memang ada kalanya kalau kita menghandle lebih dari satu pekerjaan ya, kita selain sebagai database administrator, kita juga sebagai programmer misalnya ya, yang memang bagian kita adalah di bagian remote database-nya atau akses database-nya. Ya, itu juga pekerjaan kita. Ya, ini tergantung. Tapi kalau database administrator sebetulnya yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi database-nya. Oke, ini untuk server witness. Kalau menggunakan server witness, kita bisa menggunakan automatic failover atau kita sebut sebagai hack safety dengan automatic failover. Ini mode operasi mirroring yang bisa kita pilih tergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau memang kita bisa menyediakan semua komponen yang harus disiapkan untuk melakukan
database mirroring menggunakan mode high safety dengan automatic failover, ya berarti kita harus menyiapkan 3 server principal, server mirror, dan server witness. Tapi kalau kita tidak menyediakan server witness juga boleh ya. Jadi kita menggunakan high safety tanpa automatic failover. Atau misal kita tidak membutuhkan server yang memiliki high performance misalnya ya. Jadi proses transfer atau replikasi datanya dilakukan secara asinkronus, ya kita bisa menggunakan mode high performance asinkronus. Tapi nanti yang akan kita bahas di sini, kita akan menggunakan high safety dengan automatic failover. Jadi ini mode yang paling lengkap ya. Tapi sekali lagi karena kita bekerja di satu komputer ya, nanti kita secara virtual akan membuat sebuah 3 instance ya dalam satu komputer. Kita anggap 3 instance tersebut adalah 3 instance yang berada di server yang berbeda. Tapi sebetulnya kan 3 instance itu berada di server yang sama gitu kan ya. Nah, nanti kita akan lakukan semacam kayak apa ya, virtualisasi gitu ya, untuk pura-pura menyediakan 3 server ya, tapi tetap semuanya dalam satu komputer ya. Ya mungkin sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Amir ya. Apakah website yang memiliki banyak pengguna di berbagai negara seperti Facebook, Airbnb itu menggunakan sistem database terpusat dengan mirror juga atau distributed DB di setiap negara? Kira-kira sistem DB mereka seperti apa ya Pak agar cepat diakses dari berbagai negara? Nah, ini saya untuk detailnya saya tidak tahu seperti apa yang mereka gunakan, tapi kalau kita coba analogikan ya, kita kan kalau misalnya menggunakan semacam kayak sistem e-commerce kayak Airbnb atau Facebook gitu kan ya, kita misalnya berada di negara tertentu ya, ada kemungkinan server tersebut berada di tiap negara. Jadi tiap negara itu mungkin dia memiliki server yang terdistribusi, database yang terdistribusi ya. Jadi itu akan meningkatkan kecepatan akses ke database utamanya. Dan juga kalau kita menggunakan distributed database, jadi database kita tidak terpusat di satu server utama kan ya. Jadi otomatis ya akan performanya akan lebih cepat. Tapi saya tidak berani bilang mereka menggunakan seperti apa ya. Apakah database terpusat? Bisa jadi database terpusat karena anggap saja mereka memang menyediakan sebuah database atau server utama yang dengan high performance ya, yang bisa diakses dengan banyak pengguna. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita coba analogikan ya, sepertinya tiap negara itu memang disediakan database yang terdistribusi, karena beberapa pengalaman saya kalau saya menggunakan service cloud itu biasanya saya bisa memilih region di mana saya akan menaruh database saya, gitu kan ya. Jadi region itu istilahnya adalah saya akan membuat sebuah sistem misalnya kan ya. Saya membuat sebuah virtual private server atau sebuah database server. Database servernya saya mau taruh di region yang mana? Misalnya region Asia atau region Europe ya, atau region mana? Region US, itu bisa kita pilih. Sama kalau misalnya ya kalau Anda pernah menggunakan Netflix ya, Netflix itu biasanya kalau kita melihat movie atau film di Indonesia itu akan berbeda dengan movie yang ada di US gitu kan ya. Entah mereka menyediakan 2 buah server yang berbeda ya, misalnya server di Indonesia ada, server di US ada. Terus mereka ada juga misalnya mereka mengenali IP kita, misalnya IP kita dari Indonesia, berarti kita akan diarahkan ke server ini gitu. Jadi memang seperti apa modelnya ya, detailnya saya tidak tahu, tapi kalau kita analogikan mungkin mereka menggunakan sistem distributed database ya, yang mana tiap negara itu bisa memiliki server masing-masing gitu. Tapi menarik juga misalnya nanti kita coba lihat ya, kalau di perusahaan-perusahaan startup yang besar, apakah mereka menggunakan sistem database terpusat kah ataukah terdistribusikah? Nah, itu tergantung kebutuhan mereka kan ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Kalau dari saya sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Tapi izin
pertanyaan tambahan dikit lagi, Pak. Berarti distributed database berarti harganya jadi lebih mahal ya, Pak? Ya, ya bisa jadi karena kan kita harus menyediakan banyak server ya untuk di mana database itu mau kita taruh kan ya. Nah, bisa jadi seperti itu atau bisa jadi lebih murah juga, lebih lebih mahal juga atau bisa jadi lebih murah. Karena tergantung kita. Kalau misalnya kita menyediakan database terpusat dengan spesifikasi server yang high performance misalnya kan ya. Kalau kita anggap saja untuk menyediakan satu server yang high performance yang memiliki high performance ya, itu kita butuh misalnya uang misalnya ya 100.000 US dollar misalnya gitu. Tapi kalau kita menyediakan 3 buah distributed database, 3 buah server dengan masing-masing misalnya harganya 20.000 US dollar misalnya. Jadi kan kalau kita tambahkan 60.000. Nah, kalau seperti itu lebih murah kalau kita menggunakan distributed database. Tergantung spek ya, spek server kita. Ya kalau kita menggunakan cloud computing ya. Soalnya kenapa kok contohnya cloud computing? Karena yang bisa kita lakukan untuk membuat server di lokasi yang berbeda itu kita bisa menggunakan yang namanya cloud computing kan ya. Nah, cloud computing misalnya region di Asia itu harganya bisa jadi berbeda dibanding dengan region yang ada di US. Nah, tergantung harganya. Kalau kita menyewa cloud juga ya, server cloud itu juga ada speknya. Kita mau menggunakan RAM berapa giga, kita mau menggunakan prosesor dengan core berapa gitu kan ya. Kita mau menggunakan operating system yang Linux ya ataupun yang berbayar Microsoft Windows itu juga butuh sewa juga kan ya. Itu tergantung dari apa yang mau kita bangun atau kita sewa. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal tergantung spek yang dibuat dan tergantung regionnya juga karena tiap region bisa berbeda-beda harganya. Seperti itu. Mungkin Iya, begitu. Pak. Siap, Pak. Terima Kalau kasih, Pak. dibuat database terpusat juga sebetulnya bisa saja sih. Semua akses atau semua transaksi kita arahkan ke server pusatnya ya. Atau kita punya distributed database tapi lokasinya dalam satu negara itu juga bisa. Jadi misalnya server utamanya terjadi downtime ya, ada gangguan atau korup datanya, bisa kita alihkan ke database yang kedua atau server yang kedua, tapi di region yang sama. Cuman saya tidak bisa menjamin yang digunakan oleh Facebook atau Airbnb itu mereka menggunakan banyak region untuk servernya, distributed database atau database terpusat. Nah, nanti kita coba lihat aja. Oke ya, kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa langsung chat ya. Ini saya lanjut dulu. Nah, kita bicara dari yang hack safety terlebih dahulu ya. Hack safety ini disediakan proteksi data level tertinggi dengan memastikan transaksi terkomit pada server prinsipal dan mirror. Jadi seperti yang tadi saya sempat jelaskan, kalau kita menggunakan mode hack safety, kita menjamin bahwa data kita ya tidak ada yang hilang kalau terjadi downtime ya. Jadi kalau misal terjadi gangguan di database prinsipal kita bisa menjamin bahwa database mirror itu isi datanya itu sama dengan database prinsipal, tidak ada data yang hilang. Nah, jadi kalau kita pastikan ya, kalau tidak ada data yang hilang ya, kalau kita lihat di gambarnya sini, jadi satu itu adalah write the data to the transaction log. Ya, jadi database itu akan menuliskan data dulu di transaction log, tapi belum di commit ya. Di transaction log itu berarti query-nya itu belum benar-benar berhasil di-insert ke sebuah database. Yang kedua akan melakukan transaksi, akan mengirim transaksi ke mirrornya. Jadi transaction log-nya itu akan dikirimkan ke mirrornya. Ini masih belum di-commit ya, jadi data itu belum benar-benar masuk ke database. Yang ketiga, database mirror itu akan menuliskan data itu ke transaction log dan commit the data. Jadi yang di-commit dulu itu yang di database mirror. Yang prinsipalnya belum di-commit. Gitu ya. Setelah berhasil di-commit, mirror itu akan mengirimkan acknowledgement atau mengirimkan istilahnya itu sebuah pesan ya ke database prinsipal bahwa di database mirror ini sudah berhasil dilakukan commit data. Nah, baru setelah itu prinsipal ini akan melakukan commit ke database-nya. Jadi intinya adalah database prinsipal itu datanya akan di-commit setelah dipastikan bahwa datanya itu sudah di-commit di mirror. Nah, ini memastikan bahwa data yang ada di database mirror itu akan sama dengan database prinsipal. Gitu ya. Jadi
istilahnya itu kita harus pastikan dulu ya bahwa data kita itu sudah masuk ke database mirror-nya. Baru nanti database principal itu bisa menuliskan datanya ke database-nya ya. Nah, ini ada server witness di sini ya. Dia akan memonitor antara mirror sama principal ini apakah benar-benar berjalan atau tidak ya. Kalau nanti database principal ini terjadi down ya, nah kita bisa langsung switch ya. Witness ini akan memberikan notifikasi ya atau ya akan memonitor. Nah, nanti akan langsung di switch ke database mirror-nya. Nah, aplikasi harus menunggu transaksi terkomit di kedua database sebelum transaksi selanjutnya dilakukan. Nah, kalau transaksi yang ini belum berhasil masuk ya, nah, berarti nanti dia tidak akan dilakukan transaksi selanjutnya. Nah, ini pasti butuh yang namanya komputer dengan spek atau performance yang lebih tinggi. Nah, membutuhkan resource yang lebih tinggi karena kan dia ya secara logika ya kita harus memastikan bahwa database mirror itu sudah terkomit ya, itu juga butuh pengecekan ya. Tahapannya yang kita lakukan ini cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tahapan. Nah, ini pasti ya, dia akan membutuhkan lebih banyak resource dibandingkan dengan log shipping kemarin atau dibandingkan dengan yang high performance yang ini ya. Jadi yang graf ini ya atau gambar ini itu menunjukkan yang ini. High safety dengan automatic failover ya. Nah, karena ada witness-nya di sini kan ya. Witness ini sebetulnya hanya memonitor sih. Kalau terjadi down ya di principal, nah nanti mirror-nya akan jadi database principal-nya ya, akan di switch ke sini database utamanya. Oke, kalau yang ini mode high safety tanpa automatic failover tidak diperlukan server ketiga sebagai witness ya. Nah, jika database principal tidak tersedia, mirror akan ditahan atau disuspend, tetapi service dapat secara manual mengaktifkan mirror. Jadi nanti mirror itu tidak langsung otomatis dijadikan sebagai database principal-nya. Nah, yang harus kita lakukan sebagai database administrator adalah melakukan ini, mengaktifkan secara manual mirror itu. Jadi dia suspend kalau kita tidak menggunakan automatic failover ya. Nah, dia tidak bisa langsung di-trigger. Mirror ini langsung diaktifkan. Kalau kita tanpa menggunakan witness ya, kita harus lakukan pengaktifan ya mirror itu secara manual. Karena mirror itu akan ditahan, disuspend. Tapi service dapat secara manual mengaktifkan mirror. Nah, dengan automatic failover ya, kalau kita menggunakan automatic failover, kita harus memerlukan server ketiga sebagai witness ya. Witness itu bahasa Indonesia seperti apa? Saksi ya, kayak dia ya memonitor lah istilahnya gitu. Nah, jika database principal tidak tersedia, mirror akan mengambil alih peran sebagai database principal. Nah, ini kuncinya. Kalau database principalnya ini tidak tersedia, mirror itu akan di-switch menjadi database principal. Nah, menariknya kalau nanti database principal yang utama ini sudah diaktifkan kembali, yang database principal ini dia secara otomatis akan menjadi mirrornya sekarang. Jadi dia kayak tuker pekerjaan ya, tuker posisi. Kalau mirrornya ini nanti aktif ya, prinsipalnya akan jadi mirror. Yang mirror ini akan menjadi prinsipal. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau kita terapkan, misalnya kita nanti matikan database prinsipalnya, nanti mirrornya akan otomatis jadi prinsipal. Terus nanti kalau kita aktifkan kembali prinsipalnya, dia nanti akan menjadi mirrornya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke mode high performance. Nah, pada mode ini, transaksi dapat langsung terkomit di database principal tanpa harus menunggu terkomit terlebih dahulu di database mirror. Ini sama kayak log shipping sebetulnya kan ya. Jadi data itu ya tidak harus menunggu dikomit ke database mirror ya. Memang ini akan lebih cepat performanya, tapi kita tidak bisa menjamin 100% data itu utuh ya atau sama persis dengan principal. Nah, pada mode ini juga tidak perlu server witness karena tidak ada fitur failover secara otomatis juga ya. Kalau kita menggunakan yang ini ya kita nggak perlu witness juga ya, yang asinkronus ini. Nah, dengan ini pada mode ini juga tidak perlu server witness ya, dan hal ini akan menambah kinerja aplikasi terutama pada koneksi jaringan yang lambat. Ya sebetulnya ini juga tergantung itu sih. Ini yang poin ketiga kayaknya nggak tepat ya. Hal ini akan menambah kinerja aplikasi sih sebetulnya enggak ya. Karena kan kita melakukan itu secara berkala ya, tidak real time. Tapi tergantung juga sih. Kalau kita melakukan secara berkala pun ya,
kita akan melakukan pengecekan misalnya 15 menit sekali kan. Jadi ya kalau 15 menit sekali sih mungkin tidak akan memperlambat kinerja aplikasi ya, tergantung dari seberapa cepat ya kita melakukan pengecekan ke database prinsipalnya. Oke, kalau kita lihat di sini tidak ada ya tahapannya itu cuma 4 ya. Pertama kita akan menuliskan data di transaction log dan commit ya, datanya langsung di commit. Yang kedua baru dia melakukan pengiriman transaksi itu ke mirror, dan yang ketiga mirror akan menuliskan lognya, transaction log, dan datanya akan di commit ke database-nya. Dan yang keempat dia akan mengirimkan acknowledge ke principal. Nah, ada cuman 4 tahapan saja, tidak ada 5 tahapan ya kalau kita bandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini dia harus pastikan bahwa data itu terkomit ya ke database mirrornya. Jadi ya nggak perlu menunggu kan ya. Kalau menunggu ya kita harus pastikan mirror ini ya memiliki performance yang cukup cepat ya untuk melakukan commit data. Kalau mirror ini spek komputernya nggak seberapa bagus ya, spek servernya nggak bagus ya, dia akan telat mengirimkan acknowledge-nya. Jadi otomatis kan ya kita waktu transaksinya ya untuk mengcommit data juga butuh waktu yang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang high performance. Nah, ini perbedaan antara mirroring dengan log shipping. Kalau kita bicara dari data transfernya, transaction log ditransfer melalui TCP endpoints ya. Kalau transaction log di shipping ini di backup secara periodik dan ditransfer ke secondary server. Nah, kalau kita lihat kemarin kita butuh yang namanya sebuah direktori ya, direktori yang ada di server principal sama secondary servernya kalau kita menggunakan log shipping. Jadi log itu akan di backup secara periodik ya, dan ditaruh di sebuah direktori ya lognya itu. Nah setelah itu kan kita baru akan merecover secara manual dari secondary servernya untuk melakukan file over kalau kita menggunakan yang log shipping. Tapi kalau database mirroring ini kita nggak perlu menyediakan sebuah direktori ya, direktori untuk menyimpan transaction lognya, karena transaction log ini akan ditransfer melalui TCP endpoints, bukan berupa file ya, tapi langsung dia ditransfer menggunakan TCP endpoints ya. Jadi protokolnya menggunakan TCP untuk pengirimannya. Kalau yang log shipping ini dia protokolnya bukan menggunakan TCP ya, tapi dia akan disediakan sebuah direktori yang bisa diakses baik itu untuk secondary server maupun principal servernya atau primary servernya. Kayak istilahnya agak beda ya. Kalau di database mirroring ini kita sebut sebagai principal, mirror, sama witness. Kalau di log shipping kemarin kalau Anda ingat kita namanya primary server sama secondary server ya kalau nggak salah kemarin. Jadi itu menunjuk ke dua hal yang sama sebetulnya, tapi istilahnya beda. Karena kita menggunakan teknik yang berbeda antara database mirroring sama log shipping. Oke, ya ini transaksional konsistensinya hanya transaksi yang sudah di-commit yang ditransfer. Ini kalau kita menggunakan high performance ya. Nah, jadi yang sudah di-commit yang akan ditransfer, semua transaksi baik committed maupun uncommitted itu ditransfer. Jadi log transaksi itu sebetulnya kan ada beberapa transaction log yang memang ada sebuah transaction log yang dia tidak di-commit ya. Kalau Anda ingat, kalau Anda belajar mata kuliah itu ya database, Anda belajar yang namanya misalnya kita ingin mendelete sebuah primary key. Nah, kita mendelete sebuah data yang memiliki atau mendelete sebuah record di sebuah tabel ya, yang mana tabel itu memiliki relasi many to many ya. Jadi misalnya ada tabel barang ya sama tabel transaksi misalnya gitu ya. Barang itu kan ya kita memiliki relasi dengan transaksi kan ya. Jadi tabel barang, tabel transaksi sama tabel barang transaksi sama tabel customer misalnya kan ya. Jadi ada transaksi detail. Transaksi detail itu merupakan hasil relasi many to many antara transaksi dengan barang gitu kan ya. Kalau misal kita mendelete sebuah barang ya, itu sebetulnya kan nggak bisa karena barang itu memiliki record di tabel transaksi detail. Misalnya kita melakukan pendeletan sebuah record yang ada di barang. Nah, itu akan terrecord di transaction log.
Tapi sebetulnya itu dia tidak di-commit. Karena apa? Karena dia tidak akan memberikan efek ya ke database. Karena dia tidak bisa dilakukan gitu loh. Nah, karena kan kita nggak menghapus ya, nggak menghapus data itu, data barang itu. Jadi ada sebuah query yang memang dia tercatat di transaction log, tapi dia tidak di-commit ya. Nah, jadi kalau commit itu ya berhasil, data itu berhasil berubah di tabelnya. Nah, jadi misalnya itu biasanya di itu ya di query yang DML, data manipulation language, kayak insert, update, sama delete. Nah, kalau yang di DB mirroring ini hanya transaksi yang sudah di-commit yang ditransfer. Kalau yang log shipping, baik itu di-commit maupun tidak, dia tetap tersimpan. Nah, server limitation-nya hanya bisa memiliki satu buah mirror server. Nah, kalau DB mirror ini sebetulnya kita hanya bisa menggunakan 2 buah server ya. Nah, kalau log shipping ini bisa kita gunakan banyak server. Ini kekurangannya kalau kita menggunakan database mirroring. Tapi beberapa referensi yang saya baca ya, tapi belum saya terapkan sebetulnya. Biasanya kalau kita bisa menerapkan atau mengkombinasikan antara database mirroring sama log shipping, sehingga kita bisa menciptakan lebih dari satu server yang jadi mirror ya. Cuman memang belum saya terapkan, tapi beberapa itu bisa kita kombinasikan antara database mirroring sama log shipping ya. Oke, failover-nya secara otomatis kalau kita menggunakan mode high safety with automatic failover. Kalau log shipping ini manual, durasi failover-nya kurang dari 10 detik. Ini sebetulnya juga subjektif, tergantung dari performance dari komputer kita ya, komputer server kita. Role change-nya ya otomatis jika ada witness, kita tidak butuh yang namanya database administrator ya untuk melakukan failover karena ada witness ya. Kalau log shipping ini manual ya untuk role change-nya karena kita juga masih membutuhkan database administrator ya untuk melakukan failover. Untuk client redirection-nya otomatis jika menggunakan .NET 2.0, kalau log shipping ini manual ya. Oke, client redirection ini ya tadi ya. Kalau misalnya database prinsipalnya mati bisa langsung di switch ke database mirror-nya itu otomatis ya. Kalau ada witness-nya dan menggunakan versi .NET 2.0. Kalau kita install, waktu pertama kali install SQL Server 2014, kalau Anda ingat, ada beberapa komputer yang memang dia belum upgrade ya database, belum upgrade versi .NET-nya. Kemarin saya coba di komputer saya, karena saya menginstall ulang lagi SQL Server saya, ternyata komputer saya masih belum terinstall .NET yang versi 3.5. Jadi untuk menginstall SQL Server itu kita membutuhkan versi .NET yang minimal 3.5. Jadi ya kita harus install dulu yang 3.5. Kalau kita sudah install 3.5 ya berarti otomatis kan versi yang lebih tinggi daripada yang .NET 2.0. Nah, jadi kita pasti otomatis kalau kita menggunakan SQL Server 2014 karena requirement-nya dia menggunakan .NET 3.5. Oke, ini ada prasyarat mirroring-nya ya. Agar sesi mirror stabil gunakan versi SQL Server yang sama baik prinsipal, mirror, dan witness ya. Sebetulnya saya baca-baca juga tidak harus menggunakan server SQL Server yang sama, itu sebenarnya nggak apa-apa kalau di documentation-nya SQL Server ya. Tapi ya ini kita pastikan saja biar stabil ya, kita bisa menggunakan versi SQL Server yang sama dari tiap servernya, baik itu witness, mirror, maupun principal. Nah, ketika membuat database mirror pada server mirror, pastikan melakukan restore dari backup database principal dengan nama sama ya, menggunakan opsi with no recovery. Oke, nanti kita coba lihat. Tapi intinya kita harus menggunakan nama yang sama ya. Ini juga penting. Nanti kalau misalnya kita ingin melakukan database mirroring di database employee misalnya ya, nah kita harus merestore ya dengan nama yang sama ya, dengan nama yang sama di database mirrornya. Namanya juga sama-sama employee, jangan berbeda. Nah, itu kalau berbeda kan nanti dari aplikasinya itu juga lebih sulit ya, karena kita menggunakan nama database yang berbeda. Ini harus sama ya, antara nama yang ada di database principal maupun mirrornya. Oke. Selanjutnya, database mirroring bekerja dengan semua level kompatibilitas database ya. Oke, kita nanti coba ya. Kita akan coba setelah ini langsung di SQL servernya ya. Oke, database mirroring hanya dapat bekerja pada database yang menggunakan mode full recovery ya. Nanti database itu kita pilih full recovery ya di database mirroringnya. Kalau yang
Di prinsipal tadi kita gunakan yang with no recovery ya. Kalau yang di mirrornya nanti kita pilih yang full recovery. Oke, nanti kita ikuti saja ini. Ini tahapan yang harus kita lakukan untuk membuat database mirroring ya. Nah, mirroring hanya bisa diterapkan pada database pengguna, bukan database sistem, bukan database master, MSDB, TimeDB, dan model. Dan mirror hanya bisa bekerja pada level database saja, tidak sampai pada level instance ya. Kita tidak bisa melakukan mirroring pada instance ya, kan namanya database mirroring, bukan server instance mirroring kan ya. Jadi hanya satu database saja yang bisa kita lakukan mirroring. Bisa kita melakukan mirroring lebih dari satu database bisa, ya tapi ya tingkatnya kan levelnya level itu ya, level database ya, bukan level instance ya. Oke, database mirroring tidak mendukung transaksi cross database atau transaksi distribusi ya. Oke, ini status mirroringnya ada synchronizing ya, berarti server mirror sedang berusaha melakukan penyamaan perubahan yang terjadi di prinsipal. Kalau synchronize, dan ini statusnya antara server prinsipal dan mirror itu kondisinya sama. Oke, kalau suspended ya, ini server prinsipal dalam kondisi normal namun tidak melakukan pengiriman log ke server mirror. Kalau yang pending failover, administrator melakukan failover manual, tapi mirrornya tidak menyetujui failover dilakukan. Nah, status ini hanya terjadi di prinsipal. Kalau disconnected ya, prinsipal, mirror, dan witness tidak dapat berkomunikasi. Oke, nanti kita lihat ya, one by one ya, biar nanti nggak bingung ya. Oke, ini kita akan melakukan mirroring pada database employee dengan mode high safety with automatic failover. Jadi kita melakukan yang ini ya, yang paling lengkap ya tahapannya, yaitu kita akan menggunakan high safety with automatic failover. Yang ini ya, yang akan kita lakukan. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan ya. Kita break dulu mungkin ya 8 menit. Kita mulai pukul 7 lebih, pukul 8.00 ya. Sambil saya siapkan dulu database-nya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat, bisa juga langsung speak ya di Zoom ya. Oke, saya coba stop share dulu.